Bapak Ibu sudah harus mencetak kartu login. Untuk itu Bapak Ibu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Baik Bapak Ibu, saya langsung ke sini aja. Ya. Jadi untuk asesmen nasional ini menjadi salah satu alat untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan, baik itu dari jenjang dasar sampai dengan jenjang menengah. Nah, tentunya Bapak Ibu, kebijakan asesmen nasional ini dilaksanakan di semua sekolah dan di semua jenjang. Asesmen nasional dilaksanakan di setiap tahun dan dilaporkan hasilnya pada setiap sekolah. Seperti halnya tahun ini, Bapak Ibu juga sudah menerima hasilnya, bisa diakses melalui rapot pendidikan. Evaluasi kinerja yang sekarang ini tidak hanya berdasarkan skor, ya, tetapi dilihat dari lebih daripada sebuah kinerja yang harus Bapak Ibu lakukan dipantau secara berkala. Untuk itu Bapak Ibu, mengingat betapa pentingnya asesmen nasional ini, dimohon Bapak Ibu betul-betul bisa mensukseskan pada kegiatan ini. Bapak Ibu, asesmen nasional adalah evaluasi sistem pendidikan. Jadi ini bukan penilaian terhadap murid, bukan penilaian terhadap guru, bukan penilaian terhadap kepala sekolah sebagai individu. Tetapi asesmen nasional dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi perbaikan kualitas pembelajaran. Untuk itu Bapak Ibu, diharapkan melalui kegiatan asesmen nasional ini, kita bisa mendapatkan sebuah umpan balik ya, bagi satuan pendidikan maupun bagi kami di Dinas Pendidikan, di mana hasil pemetaan tidak didasarkan pada skor, tetapi kepada bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan sebuah perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan pada proses pengelolaan satuan pendidikan yang pada akhirnya kita bisa melakukan peningkatan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, Bapak Ibu, untuk asesmen nasional ini, kita akan melaksanakan ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah AKM, ini mengukur berkaitan dengan literasi membaca, literasi numerasi. Nah, berkaitan dengan literasi membaca dan literasi numerasi, ini untuk mengukur hasil belajar kognitifnya atau hasil belajar aspek pengetahuannya. Dan nanti juga akan ada survei karakter. Ini mengukur berkaitan dengan hasil belajar sosial maupun hasil belajar berkaitan dengan emosional. Sementara itu untuk pendidik, nanti semua pendidik yang mengajar di satuan pendidikan Bapak Ibu, hukumnya wajib melakukan survei lingkungan belajar. Dan ini akan dimulai besok Senin Bapak Ibu, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Jadi untuk semua pendidik di satuan pendidikan, hukumnya nanti wajib untuk mengikuti dan melaksanakan survei lingkungan belajar. Di mana untuk survei lingkungan belajar ini mengukur berkaitan dengan karakteristik input dan proses pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah kepala satuan pendidikan. Ya, jadi kepala sekolah nanti hukumnya juga wajib untuk mengikuti survei lingkungan belajar yang insya Allah akan kita laksanakan mulai besok hari Senin tanggal 1 Agustus tahun 2022. Lebih lanjut Bapak Ibu, bahwa asesmen nasional ini menggantikan model evaluasi pendidikan yang cenderung bersifat administratif, ya, terfragmentasi maupun kurang mendorong adanya perbaikan kualitas pembelajaran. Untuk itu, Bapak Ibu, tolong ini ditekankan pada peserta didik, meskipun asesmen nasional itu tidak berupa skor, tidak mempengaruhi terhadap hasil belajar anak-anak, tetapi dimohon anak-anak untuk bisa mengerjakan asesmen nasional ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan di asesmen nasional ini dengan baik.
Juga kami minta kepada kepala sekolah maupun pada tenaga pendidik. Pengalaman dari asesmen nasional tahun kemarin, Bapak Ibu guru itu pada saat menjawab di survei lingkungan belajar, pokoknya dibaca sepintas langsung diklik. Baca sepintas diklik. Nah, sehingga hasilnya itu tidak bisa optimal. Jadi mohon Bapak Ibu kepala sekolah, mohon untuk disampaikan kepada seluruh tenaga pendidiknya nanti pada saat menjawab survei lingkungan belajar, mohon dibaca satu persatu mulai dari awal sampai akhir. Ya, jangan hanya dibaca di awalnya, setelah itu sudah sepintas saja langsung menjawab. Sehingga hasilnya nanti Bapak Ibu akan kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Mohon ini Bapak Ibu kepala sekolah untuk bisa ditekankan. Jadi jangan hanya kita minta peserta didik untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh, tetapi Bapak Ibu gurunya juga tidak bisa memberikan contoh yang baik. Ini evaluasi yang tahun kemarin. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan ada beberapa perbedaan berkaitan dengan pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2021 ya, dibandingkan dengan asesmen tahun 2022. Kita lihat Bapak Ibu berdasarkan pelaksanaannya, kita lihat yang jenjang SMK tidak banyak berubah, ya, bahwa untuk asesmen nasional nanti tetap pengaturan sesi dapat mengikuti 3 sesi, ya, pengurangan waktu latihan 60 menit menjadi 15 menit dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu saya rasa ini bisa dilihat di pos. Saya ingin yang penting di sini. Ya, di kebijakan pos AN 2022. Jadi untuk kebijakannya AN tahun 2022 seluruhnya dilaksanakan pada tahun 2022. Tidak ada yang asesmen tahun 2022 dilaksanakan di tahun 2023. Ya, tidak ada. Terus juga pelibatan peran cabang dinas pendidikan provinsi pada pelaksanaan AN di tingkat provinsi. Kepesertaan Bapak Ibu, untuk yang penting Bapak Ibu adalah tidak ada penggantian peserta didik yang dipilih setelah melalui sebuah GNT yang diterbitkan. Ini Bapak Ibu nomor 2. Ya. Jadi tidak ada penggantian peserta didik yang dipilih setelah daftar nominasi tetap diterbitkan. Terus yang berikutnya juga ini jenjang SMP, SD, saya rasa tidak ada masalah. Sekarang yang ke pengawasan Bapak Ibu. Untuk tugas pengawas pada pelaksanaan AN berlangsung, itu adalah memandu pengisian instrumen survei karakter. Jadi meskipun tidak mempengaruhi hasil, tapi peranan pengawas masih sangat dibutuhkan Bapak Ibu dalam memandu pengisian instrumen survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ya, meskipun kita sudah ada di jenjang SMA dan SMK, tetapi diharapkan tetap apalagi untuk anak-anak yang masih di jenjang dasar. Terus berikutnya Bapak Ibu, di tingkat provinsi ini ada nanti kami, LPMP, ada balai besar, ada dinas pendidikan. Poin yang perlu diperhatikan yang ini Bapak Ibu, tugas pelaksana AN di tingkat satuan pendidikan. Ini yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Bahwa perubahan dan atau penambahan tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan tingkat satuan pendidikan, yang pertama, melakukan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan jika peserta utama berhalangan mengikuti AN. Ya.
dengan jumlah peserta AN cadangan itu maksimal hanya 5 orang dan keterlambatannya selambat-lambatnya hanya 15 menit. Dan itu pun hanya boleh di AN pada sesi 1 di hari pertama, Bapak Ibu. Nanti kalau terjadi keterlambatan di sesi berikutnya dan di hari berikutnya, maka itu tidak boleh digantikan oleh peserta cadangan. Sehingga Bapak Ibu mohon nama-nama yang nanti sudah tertera di DNT, tolong kalau bisa Bapak Ibu kumpulkan peserta didiknya, di briefing. Ya, di briefing. Apa saja yang harus dilakukan yang menjadi tanggung jawab sekolah, apa yang menjadi kewajiban dari peserta. Sehingga pada saat hari H, nanti tidak terjadi lagi anak-anak yang seharusnya menjadi peserta datang sekolah terlambat, apalagi sampai tidak hadir. Ya, karena penggantian peserta utama hanya boleh terjadi di sesi pertama, di hari pertama. Untuk di sesi berikutnya, di hari berikutnya tidak boleh dilakukan. Yang kedua, menyiapkan peserta didik yang terpilih untuk mengikuti seluruh pelaksanaan AN selama 2 hari. Dipastikan Bapak Ibu anak-anak yang terekrut di DNT siap untuk melakukan asesmen nasional selama 2 hari berturut-turut. Ya, ini juga mohon bisa disampaikan. Yang berikutnya Bapak Ibu, mohon teman-teman proktor, teman-teman teknisi, wakase, dan kepala sekolah, jika terjadi permasalahan teknis berkaitan dengan pelaksanaan ANNBK ini, mohon untuk bisa segera disampaikan ke kami yang ada di cabang dinas, untuk nanti bisa segera kami tindak lanjuti. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami sampaikan waktu pelaksanaan asesmen nasional tahun 2022 seperti ini. Jadi kita ini ada jenjang, ada hari 1, ada hari 2. Okay. Untuk jenjang SMK, hari 1, nanti latihan soal 10 menit. Mengerjakan soal-soal berupa literasi membaca 90 menit, dan survei karakter 30 menit. Ini di hari pertama. Pastikan Bapak Ibu, anak-anak untuk bisa melakukan latihan soal selama 10 menit. Sehingga dimohon anak-anak datangnya tidak sampai ngepres waktu mengerjakan, tapi betul-betul nanti ada selah waktu untuk anak-anak bisa mengikuti latihan soal ini. Di hari kedua, tetap ada latihan soal 10 menit. Setelah itu mengerjakan literasi numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Sehingga totalnya Bapak Ibu 10 menit tambah 90 menit 130 menit di masing-masing hari. Jadi 130 menit di hari pertama, 130 menit di hari kedua. Jadi 2 jam lebih 10 menit. Terus jadwalnya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat untuk jenjang SMK, hari ke-1, sesi 1, mulai jam 7:30 sampai 9.40. Mohon Bapak Ibu, meskipun ini waktu untuk asesmen nasional kita mulai 7:30, tolong anak-anak peserta didik selambat-lambatnya jam 7:15 sudah harus hadir di sekolah. Syukur kalau jam 7, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengabsen, bisa apel pagi dulu, diapelkan sebelum anak-anak masuk ke ruangan belajar, itu kalau bisa ada ruang transit. Di ruang transit itu nanti Bapak Ibu bisa briefing, bisa diberi pembekalan, kalau Bapak Ibu mau ngasih mungkin snack, minuman, bisa ditempatkan di ruang transit ini. Dan masuk di ruang transit, nanti menjelang mungkin 5 menit atau 10 menit sebelum jam 7.30, anak-anak baru menuju. Sehingga diharapkan ruang transit ini tidak terlalu jauh dengan ruang utama untuk pelaksanaan asesmen nasional. Monggo, ya diatur sedemikian rupa. Sehingga anak-anak betul-betul nanti pada saat masuk di ruang utama, di ruang asesmen nasional itu, secara psikis, secara mental, anak-anak sudah siap. Tidak lari, baru datang, tergesa-gesa, setelah itu masuk ke ruang utama, langsung mengerjakan. Ya, ini mohon nanti anak-anak
masih ada waktu cukup saya rasa Bapak Ibu untuk membriefing peserta didik yang masuk di dalam DNT nanti. Okay. Waktunya seperti ini Bapak Ibu, 7.30 sampai 9.40. Ada sesi 2, selisih 1 jam sampai 12.50. Setelah itu ada sesi ketiga, 2 jam selisihnya sampai dengan ini. Ini jadwal pelaksanaan baik hari ke-1 maupun hari kedua. Ya, untuk hari 1 dan 2 untuk peserta didik. Nah, nanti jadwalnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, jenjang SMK, nanti pelaksanaan simulasi kita mulai tahap 1 tanggal 1 sampai 4 Agustus. Nanti ada tahap 2 Bapak Ibu tanggal 8 sampai dengan tanggal 11. Nah, di simulasi ini nanti Bapak Ibu di tahap pertama tidak semua sekolah SMK bisa mengikuti simulasi asesmen nasional di tahap pertama karena kemarin ada beberapa sekolah yang terlambat melakukan pendataannya, sehingga nanti ada yang ikut di simulasi tahap 1, ada yang ikut di tahap 2, tanggal 8. Terus Bapak Ibu, nanti juga ada simulasi lagi di bulan Agustus di minggu keempat. Juga ada. Terus setelah itu nanti pelaksanaannya Bapak Ibu ya, gladi bersih ini yang berwarna hijau ini. Jenjang SMK Bapak Ibu bisa lihat ya. Tanggal 29 September sampai dengan tanggal 29 Agustus sampai 1 September di minggu pertama kita jenjang SMK. Oke. Nanti kita bersamaan dengan jenjang Madrasah Aliyah Kejuruan sama SMA LB. Mohon Bapak Ibu yang kolom pertama, baris pertama ini, tolong nanti dicermati nggih. Ada simulasi Agustus minggu ke-1, ada simulasi minggu ke-2. Setelah itu ada simulasi lagi. Setelah itu juga ada gladi bersih. Oke, Bapak Ibu di sini. Ini gladi bersihnya, juga ada pelaksananya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu tidak mengetahui. Jadi kita ada gladi bersih di minggu keempat bulan Agustus, dan sekaligus nanti ada pelaksanaan tanggal 29 Agustus sampai dengan 1 September. Itu untuk jenjang SMK. Nah, Bapak Ibu, untuk tahapannya, saya rasa kita sudah melakukan tahapan, sekarang sudah sampai bulan Juli, sebentar lagi Agustus, berarti itu sudah sampai kepada program pendampingan untuk proktor dan teknisi. Nah, Bapak Ibu, pada pelaksanaan asesmen nasional tahun ini, tetap kita bisa melakukan 2 tahapan, 2 mode, Bapak Ibu, yaitu bisa melakukan online maupun semi-online. Monggo Bapak Ibu untuk pelaksanaan apakah Bapak Ibu pakai online maupun semi-online, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai hal. Yang online bagaimana, yang semi-online bagaimana, saya rasa nanti Bapak Ibu bisa baca lebih detail agar kita lebih memahami dan kita bisa nyikat waktunya. Saya rasa itu Bapak Ibu, jadwalnya sudah. Nanti secara teknis Bapak Ibu akan disampaikan oleh Pak Padoli selaku tim teknis di provinsi maupun tim teknis di tingkat nasional, di tingkat kementerian. Mungkin saya rasa itu saja. Yang lain-lain nanti mohon Pak Padoli. Oh ya, ini tanggal-tanggal pentingnya Bapak Ibu. Tanggal 1 sampai 4, tanggal 29 sampai 30, kita sinkron simulasi AN gelombang 1, tanggal 1 sampai 10,
nanti pengisian survei lingkungan belajar oleh kepala sekolah dan guru, Bapak Ibu, tanggal 1 sampai 10. Monggo setiap satuan pendidikan kami beri kebebasan, tolong nanti melaporkan ke kami di Japri, Pak Dik, sekolah saya melaksanakan ngisi survei tanggal ini sampai segini, nanti dikirim bukti fisiknya, dipoto sambil jumlah pesertanya, jumlah gurunya yang ikut ngisi survei lingkungan belajar kapan. Pokoknya kami beri waktu antara tanggal 1 sampai 10 Agustus. Mohon nanti bisa dilaporkan di Japri ya ke saya sambil nanti melaporkan bukti fisiknya. Simulasinya tahap 1 tanggal 1 sampai 4, nanti setelah itu simulasi gelombang 2 tanggal ini sudah dibersih Bapak Ibu tanggal 22 sampai 25, nanti pelaksanaan 29 Agustus sampai 1 September. Tanggal-tanggal ini kalau bisa nanti Bapak Ibu cetak, dibuatkan banner, dipasang di sekolah masing-masing sehingga nanti biar karena masih ada waktu 1 bulan biar anak-anak nanti tersampaikan informasinya. Ini sudah. Bapak Ibu, tugas tanggung jawab Bapak Ibu Kepala Sekolah, monggo nanti mensosialisasikan pada peserta didik, menetapkan SK panitianya, mulai daftar nama panitia, daftar nama pengawas, jadwal, dan sebagainya. Monggo disusun Bapak Ibu. Setelah itu nyusun panduan, setelah itu memverifikasi peserta, mengusulkan jumlah ruang dan sesi, menetapkan proktor, menetapkan teknisi. Ini tugas ini bisa dibaca lebih detail Bapak Ibu di posnya. Pos sudah kami kirim 1 bulan yang lalu, ya, monggo untuk dilihat lagi. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena pas ini setengah jam Pak Agung, waktu yang saya pakai. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sidik. Demikianlah tadi terkait dengan paparan dalam prosedur operasional standar, mulai dari persyaratan pelaksanaan, dan bahkan nanti terjadi gangguan teknis dan lain sebagainya. Kita akan bahas lebih mendalam lagi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu yang saya hormati Bapak Muhammad Faduli Eskom. Kepada yang terhormat Bapak Faduli, kami persilahkan untuk menyampaikan terkait dengan teknis pelaksanaan daripada prosedur operasional standar asesmen nasional di tahun 2022. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Faduli Eskom, disilakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kacap di wilayah Kediri, yang terhormat Bapak Kasih SMK Cabang Dinas Wilayah Kediri, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Kabupaten Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Wakasek dan Ibu Wakasek Kurikulum SMK serta Bapak Ibu Proktor dan teknisi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita diberikan kesehatan bersama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi asesmen untuk tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk asesmen nasional adalah tahun yang kedua, tentunya untuk masalah teknis Bapak Ibu Proktor mungkin ada yang baru, juga mungkin ada yang lama. Untuk mungkin kalau ada yang lama, mungkin sudah bukan hal yang asing, sudah biasa, karena memang untuk ANBK ini topologinya sama, yang mana tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sidik, untuk mode pelaksanaan ANBK ini menggunakan 2 mode, yaitu mode online dan juga semi-online. Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen.
Nah, sebelum kita ke teknis Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita cermati bersama sebelum kita melaksanakan ANBK. Tentunya kita harus paham dulu, tadi sudah disampaikan Pak Sidik, apa itu ANBK. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini kita harus mengerti kemampuan sekolah dalam artian untuk infrastruktur dan juga perangkat yang ada di sekolah, sehingga harapannya nanti saat pelaksanaan ANBK bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu doktor dan teknisi ini betul-betul memahami tentang topologi ANBK. Nah, untuk yang keempat, setelah memahami, Bapak Ibu memilih topologi yang sesuai dengan kemampuan sekolah, sehingga di sini diperlukan koordinasi antara dokter, teknisi, dan juga dengan kepala sekolah. Nah, untuk pelaksanaan tahun 2022 untuk semi online, Bapak Ibu, berdasarkan informasi di wilayah kita, di wilayah Kediri masih ada beberapa sekolah yang mungkin melaksanakan semi online. Bahwasanya untuk semi online ini ada beberapa prasyarat yang memang harus dipenuhi oleh sekolah, yaitu yang pertama, selain perangkat komputer dan juga topologi yang sudah dipilih, Bapak Ibu wajib, di sini hukumnya wajib, yaitu menggunakan VHD Fresh versinya 14001. Jadi untuk simulasi satu ini, Bapak Ibu menggunakan VHD Fresh 14001. Kemudian yang kedua ada Exambro Admin dan juga Exambro Client. Ini untuk yang semi online ini wajib Bapak Ibu. Jadi yang paling wajib itu VHD-nya. Kalau nggak punya VHD, kita nggak bisa. Dan di sini penekanannya Bapak Ibu, jangan sampai salah. Bapak Ibu kalau misalkan terlanjur memilih online, ya berarti harus online. Kalau semi, Bapak Ibu juga menggunakan VHD. Nah, beberapa kejadian yang kemarin itu ada beberapa sekolah milihnya online, tapi menggunakan VHD. Jadi ini perlu dipahami bersama tentang penggunaan VHD. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa VHD ini khusus yang untuk semi online saja. Terus kemudian Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke penjelasan tentang semi online, bahwasanya untuk simulasi satu ini adalah tujuannya adalah untuk pengecekan infrastruktur, baik itu di sekolah maupun juga di pusat. Sehingga harapannya untuk simulasi satu ini, Bapak Ibu betul-betul mencoba melaksanakan, jangan sampai hanya mencoba hanya sekedar dinyalakan, kemudian hanya klik selesai. Jadi di sana nanti ada simulasi satu, Bapak Ibu monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan kita untuk mencoba infrastruktur kita yang ada di sekolah dalam rangka menyiapkan untuk pelaksanaan ANBK. Nah, Bapak Ibu, kita coba untuk yang semi online. Ini untuk semi online secara perangkat sama Bapak Ibu, secara hardware sama dengan yang tahun kemarin. Tentunya butuh PC Proctor, butuh client. Nah, untuk webcam masih belum. Kita untuk ANBK tidak menggunakan webcam. Kemudian untuk konfigurasi jaringan pun ini nanti akan kita bahas. Tentunya sama, tidak ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang agak berbeda Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu yang khusus yang semi online, tolong betul-betul memperhatikan yang pertama versi VHD yang digunakan. Jadi Bapak Ibu harus sering-sering melihat websitenya ANBK saat di dashboard sehingga tidak sampai terjadi kesalahan penggunaan VHD. Karena kalau sampai penggunaan VHD-nya salah versinya, ini nanti juga akan fatal. Kemudian Exambro-nya Proctor sama Exambro Client. Ini juga Bapak Ibu harus telaten untuk ngecek yang ada di websitenya ANBK. Jadi betul-betul kita mengikuti panduan yang ada di website tersebut. Nah, ini Bapak Ibu untuk spesifikasi minimumnya. Saya kira kalau yang tahun kemarin semi online pasti perangkatnya sama.
mungkin yang setelah 1 tahun berhenti, servernya tidak dipakai, mungkin yang tahun lalu komputernya servernya setelah digunakan untuk ANBK, mungkin dikemasi lagi, ditaruh kardus, dimasukkan ke dalam lemari, sekarang saatnya untuk dikeluarkan, untuk dinyalakan lagi, dicoba-coba selama pelaksanaan simulasi ini, semoga komputernya baik-baik saja, sehingga nanti bisa dipastikan saat pelaksanaan tidak sampai terjadi trouble terutama pada komputer server. Terus kemudian untuk komputer klien bisa menggunakan laptop, ini masih sama Bapak Ibu, kita bisanya hanya menggunakan PC ataupun juga laptop. Untuk OS-nya, ini untuk OS, monggo kalau untuk yang Proctor, ini bisa menggunakan 81 atau juga 10. Mungkin kalau teman-teman di wilayah Kediri biasanya paling banyak menggunakan Windows 10. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini Bapak Ibu, untuk pelaksanaan ANBK ini adalah rasio penggunaan komputer server atau komputer Proctor. Yaitu satu komputer Proctor dalam satu sesi itu hanya 15 klien saja. Tidak boleh lebih. Kecuali Bapak Ibu di situ menambahkan spek untuk prosesornya dan juga RAM-nya. Tapi kalau spek standar, Bapak Ibu berarti menggunakan 1:15. Nah, untuk topologinya Bapak Ibu masih sama dengan yang tahun dulu. Mungkin di lab-nya Bapak Ibu masih ada yang menggunakan topologi ini, tetap sama, IP-nya pun juga tetap sama, yaitu 192.168.0.200. Nah, untuk kesempatan pada siang hari ini, kita tidak membahas praktek cara setting, karena saya meyakini bahwa cara setting untuk instalasi PHD, saya yakin Bapak Ibu Proctor, saya yakin sudah mampu semuanya karena sudah berkali-kali melaksanakan untuk ANBK maupun UNBK. Nah, ini adalah mekanisme pelaksanaan ANBK dari sisi aplikasi. Nah, yang di bagian sini ada server pusat, ini adalah tanggung jawabnya teman-teman Pusmendik. Nah, Bapak Ibu ada di komputer Proctor, di infrastruktur di bagian sebelah kanan, di mana ada Exambro admin dan juga ada Exambro klien. Terus kemudian Bapak Ibu, untuk saat pelaksanaan Bapak Ibu harus memahami beberapa mode yang ada di server, yaitu offline, kemudian aktif, kemudian standby. Nah, kalau offline jelas mati, yang sering jadi pertanyaan itu adalah yang standby. Yaitu standby ada dua, ada standby biru dan juga standby kuning. Nah, kalau sudah standby biru, Bapak Ibu nggak perlu panik, nggak perlu khawatir, tinggal menunggu jam saja kapan server pusat dibuka untuk menjadi aktif. Tapi kalau standby kuning, nah ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Standby kuning itu dikarenakan ID server Bapak Ibu pernah digunakan di komputer yang lain, sehingga SN-nya itu tidak sama dengan SN yang ada di data di pusat. Terus kemudian Bapak Ibu, di dalam aplikasi Bapak Ibu wajib mengetahui beberapa hal. Ini yang di aplikasi Proctor. Yang pertama masalah status tes, kemudian kelompok tes, kemudian di data siswa, kemudian dicetak laporan. Untuk yang semi online, cetak laporan ini wajib. Cetak laporan ini wajib dan juga backup source ini juga sesuatu yang diwajibkan. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, backup source itu Bapak Ibu bisa laksanakan setiap satu sesi sekali. Ya, satu kali sesi selesai, Bapak Ibu bisa lakukan backup source, sehingga jika terjadi masalah dengan komputernya, Bapak Ibu sudah punya backup. Nah, ada lagi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu
upload data ini juga sifatnya wajib Bapak Ibu. Bapak Ibu maaf, tidak bisa melaksanakan kegiatan tes hari berikutnya jika data atau ujian hari sebelumnya masih belum semua data terupload. Jadi saran saya Bapak Ibu tidak perlu buru-buru pulang setelah selesai siswa mengerjakan, nanti dipastikan dulu apakah sudah semuanya terupload atau belum. Jika sudah terupload semua atau belum, jika sudah semua, Bapak Ibu bisa lakukan cetak laporan sebagai bukti bahwa pelaksanaan ANBK sudah dilaksanakan di komputer vokal tersebut. Ini untuk yang semi online. Terus kemudian tambahan Bapak Ibu untuk yang semi online, Bapak Ibu biasanya di sini yang paling sering dari tahun ke tahun yang sering menjadi pertanyaan itu adalah saat melakukan melihat itu status, biasanya di situ status tes. Ini biasanya ada siswa yang nggak bisa login, itu dikarenakan belum pilih siswanya, jadi ada di tangannya. Nah mungkin karena sudah 1 tahun kita tidak menjalankan aplikasi tersebut, mungkin nanti ada lupanya. Ada yang angkat tangan. Pak Didik mohon izin, Pak Agung mohon izin untuk yang raise hand, apakah boleh langsung ditanggapi atau nanti Pak Didik? Pak Agung? Oh nanti aja. Iya Pak, nanti ada sesi tanya jawab tersendiri. Oh, Pak Fatuli. Terima kasih. Siap. Terus kemudian ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan lagi, ini adalah exam bro adminnya atau exam bro proktor. Jadi kalau di semi online Bapak Ibu exam bro proktor juga betul-betul harus teliti tentang versinya. Karena kalau kita sudah salah versi di exam bro-nya, maka juga aplikasi tersebut juga tidak bisa jalan. Dan berikutnya untuk yang daring, ini agak lumayan, yang daring ini agak ringan Bapak Ibu. Untuk spek hardware-nya, untuk yang daring, ini Bapak Ibu bisa cukup menggunakan laptop ataupun juga komputer yang ada di sekolah. Tapi ada satu hal yang Bapak Ibu wajib, ini wajib hukumnya, yaitu terkait dengan bandwidth. Jadi kalau Bapak Ibu memilih mode yang daring, Bapak Ibu mempertimbangkan masalah bandwidth. Setidaknya Bapak Ibu berkoordinasi dengan teman teknis, teman teknisi, teman proktor, dan juga Bapak Kepala Sekolah. Nah, untuk antisipasi Bapak Ibu untuk bandwidth ini, mungkin Bapak Ibu nanti bisa juga menggunakan paket data atau tethering, sehingga tidak harus bergantung pada satu provider saja. Jadi bisa untuk jaga-jaga sehingga saat pelaksanaan nanti Bapak Ibu saat ada masalah dengan internet bisa menggunakan tethering HP. Jadi saran saya selama pelaksanaan baik simulasi ini maupun nanti saat pelaksanaan ANBK-nya, Bapak Ibu minimal membawa kabel data untuk HP, jadi untuk jaga-jaga sewaktu-waktu saat internet kita terputus, kita bisa menggunakan tethering dari HP. Ini speknya Bapak Ibu. Kalau untuk spek hardware-nya tidak ada masalah sebetulnya. Kita bisa menggunakan laptop yang sehari-hari kita gunakan, baik itu di sisi proktor maupun di sisi klien. Berbeda dengan yang semi online tadi. Kalau yang semi online untuk sisi proktor memang spek komputernya lumayan tinggi, memang harus lumayan tinggi sehingga butuh spek khusus untuk komputernya. Nah, untuk topologi Bapak Ibu yang daring ini lebih simpel dibandingkan dengan Bapak Ibu yang menggunakan semi online. Nah, dari yang daring ini Bapak Ibu tidak perlu sampai merubah topologi yang sudah ada di sekolah.
Nah, kalau yang daring tadi kita memang ada sedikit merubah topologi, bedanya di sana. Nah, kalau daring Bapak Ibu yang sudah ada, yang penting internet Bapak Ibu sudah jalan, sudah lancar, insya Allah sudah tidak ada masalah. Nah, di sini pun juga ada Bapak Ibu menggunakan akses point. Di sini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, untuk akses point, saya minta tolong, ini juga jangan asal akses point yang digunakan. Jangan hanya sekedar pokoknya enek, pokok nyala. Karena juga berpengaruh pada traffic data yang akan dilalui dari klien ke internet. Nah, jadi Bapak Ibu saya minta tolong kalau memang menggunakan WiFi ya tolong WiFi-nya betul-betul yang mumpuni. Tidak asal-asalan untuk WiFi-nya, tapi saran saya untuk kestabilan Bapak Ibu tetap menggunakan kabel. Ini lebih stabil Bapak Ibu, lebih menggunakan kabel yang ada di lab Bapak Ibu, kecuali memang sangat terpaksa di labnya belum ada kabelnya atau mungkin menggunakan ruangan kelas. Kalau terpaksa menggunakan WiFi seperti pada topologi ini, Bapak Ibu saya sarankan untuk memilih WiFi yang dilihat dulu spesifikasinya dan juga kemampuan untuk jumlah komputer atau perangkat yang tersambung kepada WiFi tersebut. Nah, ini flowchart-nya untuk yang daring atau online. Di sini ada menyiapkan proktor, kemudian jaringan internet. Jadi kalau sudah ada jaringan internet, sudah nyala, sudah nggak ada masalah, Bapak Ibu tinggal jalankan Exambro proktornya, kemudian dibuka CBTC-nya, tinggal menunggu apakah sudah aktif atau belum. Jadi tidak perlu melakukan instalasi dan sebagainya seperti pada mode semi. Nah, kemudian untuk isi dari aplikasi sebetulnya sama Bapak Ibu. Status tes, kelompok tes, siswa, itu sama semua. Cetak laporan juga ada. Yang membedakan satu, kita tidak perlu upload untuk datanya. Jadi untuk hasil kita untuk daring tidak perlu melakukan upload data ataupun juga melakukan backup source atau backup data. Bedanya di sana. Kemudian juga untuk yang daring sesuai aplikasi ini, Bapak Ibu, untuk yang daring, Bapak Ibu tidak perlu melakukan yang namanya sinkronisasi. Nah, Bapak Ibu, monggo nanti mungkin bisa memilih setelah ini, mungkin kalau simulasi 1 terlanjur semi, monggo nanti bisa mencoba untuk disimulasi 2, semoga webnya ANBK di-open lagi untuk beralih ke mode daring atau mode semi daring, tapi tentunya Bapak Ibu sebelum memilih mode dipastikan dulu infrastruktur Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu untuk gambaran awal dari teknis. Untuk ini, monggo Pak untuk tanya jawab sebentar Pak sebelum saya membahas tentang websitenya. Ya, terima kasih.